Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma ilhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa nazika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma akhrina binuri fahmi wa akhrijna min dhulumati wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Ila hadar Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wajhihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i sahabati wa ila jami'i ulama'i amin. Ila jami'u ulai muqatin ila jami'u da'awat al-ahya'i wa amwat khususan Sadina Ahmad Jamil khususan Mu'alif kita Hidayah Imam Ghazali Wassalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam sekalian hadirin yang Allah muliakan, mari kita membuka kitab Hidayah yang sekarang sudah menginjak ke bagian wadifah ketika dari terbit matahari sampai zawal. Kemarin sudah dibahas tentang keadaan seorang mengisi waktu. Setelah itu ada 4 keadaan, bahkan 5. Satu yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat. 2, mengisi kalau tidak bisa mengisi dengan zikir, tasbih dan sebagainya. Kalau tidak juga pada yang ketiga yaitu menolong orang-orang mukmin, menolong ustadz dalam hal dakwah. Kalau tidak juga kita sibuk dengan diri sendiri yaitu mengusahakan untuk penghidupannya supaya kita tidak minta untuk membiayai sendiri dan keluarga. Dan yang keempat, yang kelima yaitu yang menghancurkan agamanya yaitu dengan tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan mengganggu orang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan lain. Wa'lam, dan ketahui olehmu anal abda, sesungguhnya seseorang hamba pihak dinihi, tentang hak agamanya, ala salasi darajatin, itu terbagi kepada 3 tingkatan. Seorang hamba dilihat daripada hak keagamaannya itu ada 3 tingkatan. Ima salimun, 1 bisa jadi dia orang yang salim, yang selamat, yaitu yaitu al-muqtasiru, orang yang mengkhususkan ala adai faraid, atas menunaikan semua kewajiban, wa taraka ma'asi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini orang selamat.
Satu, orang yang fokus terhadap menunaikan kewajibannya, fardu-fardu, sholat, dan sebagainya, baik itu mahdhoh maupun ke mahdhoh. Dan yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Rawihun, atau yang kedua atau robih, orang yang beruntung. Bahwa yaitu al-mutatawwi'u, orang yang berlaku taat lebih bil qurabati, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wan nafili, dan dengan sunat-sunat yang lain. Al-rabihun, yang kedua ada robih, orang yang beruntung, wahwa yaitu al-mutatawwi'u, orang yang taat lebih bil qurabati, dengan cara dia mendekatkan diri kepada Allah, wa nafili, dan mengerjakan sunah-sunah yang lain. Aw khasirun, atau yang ketiga, lihat yang ketiga adalah orang yang khasirun, orang yang rugi. Bahwa yaitu al-muqassiru, orang yang taksir anil lawazimi, daripada kewajiban. Orang yang taksir, yaitu orang yang melalaikan daripada kewajiban-kewajiban. Al-khasirun, atau yang ketiga adalah orang yang khasir, orang yang rugi. Bahwa yaitu al-muqassiru, orang yang taksir, orang yang kurang, orang yang menyepelekan anil lawazimi, daripada kewajiban-kewajiban. Nah, ini kalau kita baca di Al-Quran, ada surat Al-Fatir namanya, ayat 32 kalau nggak salah, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa arsalnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sayyidul khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dan kami telah mewariskan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari kami, dari kelompok. Faminhum, sebagian dari mereka, dzalimun nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri, yang rendah tingkatannya. Wa minhum muqtasid, yang kedua orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Dan itu adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah SWT. Jadi umat Rasulullah itu terbagi 3 bagian. Orang yang menzalimi diri sendiri, ini mungkin khosir di sini ya. Itu, tapi insya Allah dia akan selamat. Kedua, orang yang muqtasid, naqobih, orang yang pertengahan. Dan kemudian orang yang sabiqun bil khairat. Yang muqtasid salimun, orang yang selamat. Tapi 3-tiganya adalah orang yang bakal selamat di akhirat. Cuman bagi orang yang khosir atau dzalimun nafsi, itu dia akan mengenap dulu di neraka untuk membersihkan dosanya. Setelah bersih baru dia angkat ke surga. Fa'ilam takdir, maka jikalau engkau tidak mampu antakuna robihan, kamu jadi orang yang robi, derajat yang robi, orang yang beruntung, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah antakuna saliman, engkau jadi orang yang selamat. Kalau kita nggak mampu untuk menjadi orang yang robi, maka kita bersungguh-sungguh kepada masuk saliman, orang yang selamat. Wa iyyaka summa iyyaka, dan takutlah, kemudian takutlah kalian, engkau, antakuna khosiron, jadi orang yang khosir, orang yang rugi. Itu tentang derajat dari sisi agama. Wala abdu fi haqqi sa'il ibad, dan seorang hamba dilihat daripada hak orang lain, lahu serasu derajatin, maka ada 3 derajat. Seorang hamba dilihat daripada hak orang lain, kalau
bersanding dengan orang lain, dengan hamba-hamba lain, maka akan bisa dilihat 3 derajat. Al-ula 1 derajat ayan zila pihakihim manzilatal kiramil baror. 1, orang yang menempati pada bergaul dengan orang lain itu menempati kiramal baroroh, orang-orang mulia yang baik-baik. Al-malaikati, seperti malaikat. Bahwa seorang yang pertama tadi, ayat A, ialah orang yang mengusahakan fi agrodihim, di dalam menaikkan tujuan-tujuan manusia yang lain, rifqan bihim, karena kasih sayang terhadap mereka. Wadkholan, dan itu memasukkan disyuri, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ala qulubihim, terhadap hati-hati hamba-hamba Allah lain. Nah, ini derajat yang pertama. Dilihat daripada hak hamba-hamba yang lain. 1 seperti kiramul baroroh, nama malaikat. 1 yaitu orang yang mulia, yang baik seperti malaikat, yang mengusahakan untuk meluluskan tujuan orang lain atau kebutuhan orang lain karena kasih sayang terhadap mereka. Bisa jadi pimpinan, bisa jadi punya perusahaan. Yang penting dia memiliki tujuan untuk membantu orang lain dalam meluluskan kehidupan. Dan juga masukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada hati-hati orang-orang yang bergaul dengannya. Al-saniyatu, dan tingkatan yang kedua, ayan zila, bahwa seorang menempati manzilat bahaim, menempati kedudukan sebagai bahaim, binatang, wal jamadati, dan benda-benda padat, pihakihim, dalam berbetulan dengan hak hamba-hamba yang lain. Fala yanaluhum khairuhu, maka kebaikannya tidak sampai kepada mereka. Walakin yakufu anhum syarruhu, tetapi juga dia bisa menahan keburukannya yang bisa membahayakan kepada makhluk lain, Allah yang lain atau manusia yang lain. Nah, ini menempati seperti binatang ternak atau benda padat. Dia tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan bahaya kepada orang. Al-sali 1, dan yang ketiga, derajat yang ketiga, ayan zira fi haqihim, bahwa menempati seseorang pada haknya orang-orang lain, manusia yang lain, manzilatal aqrabi wal hayyat wastiba ad-darriyat. Itu menempati kedudukan seperti kajengking, seperti ular, seperti binatang buas yang membahayakan. La yurja khairu, yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa taqwa syarru, dan ditakuti akan keburukannya. Nah, sekarang banyak yang ketiga ini ya, yang ketiga ini. Karena orang sudah berpikir materialisme, saling memakan, saling menakam ada tetangga. Nah, bahayanya kalau orang yang ketiga ini, kalau dia jadi pimpinan, jadi yang mengurus orang banyak, bahaya. Maka bagi orang ketiga ini akan terjadilah perampokan besar terhadap harta negara, korupsi, pembohongan, penipuan. Bahaya sekali. Nah, sekarang hampir di dunia terjadi seperti ini. Karena banyak orang-orang jahatnya yang jadi pimpinan. Maka terkena dengan orang-orang diktator, orang yang memaksakan kehendaknya walaupun sesuai dengan undang-undang, maka tidak sesuai dengan hukum agama. Nah, sekarang sudah terjadi. Failam takdir ala antul
antal tahiqo bi ufqil maiti, maka jikalau kalian tidak mampu, kalian itu bisa menghubungi ya, sesuai dengan kelompok malaikat, padar maka hati-hatilah engkau. Antanzila engkau menempati kedudukan andarajatil bahaim wal jamalati ila maratibil aqribi wal had. Engkau turun. Artinya engkau turun dari derajat binatang ternak dan benda-benda padat, turun kepada martabat kalajengking dan ular yang membahayakan. Paling tidak, kalau kita tidak bisa menjadi orang kiram baroroh, paling tidak kita menjadi bahaim saja yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Paling tidaklah tidak membahayakan. Pasti kalau bermanfaat ada sedikitnya lah kita. Tapi yang paling tidak adalah kita tidak membahayakan orang lain. Yang sampai kita menjadi ya martabat seperti kalajengking atau ular yang bisa mengatuk orang, ya bisa membahayakan orang. Kemudian fa'in radita, maka jika engkau rela, ridho, linafsika, terhadap dirimu, anuzula akan menempati kedudukan, min ala ilin, kedudukan tertinggi dari yang tinggi, balal tarodo, maka engkau jangan rela, laha bagi kedudukan, bilhawi, dengan terjun bebas, ila asfali safilin kepada derajat yang paling rendah dan antara yang rendah. Pada alaka, maka barangkali engkau akan juga engkau akan selamat. Kafafan, karena engkau menjaga diri. Lalaka, walaupun tidak memberi manfaat untukmu, wala alaikan dan juga tidak memberikan mudarat kepadamu. Para alaika, maka wajib atasmu dibayar di mereka di waktu siangmu ala tashtagila, engkau tidak menyibukkan diri illa kecuali bima yang fauka, kecuali sesuatu yang bermanfaat untukmu. Fa'alaika, maka wajib atasmu fi biyadin harika di waktu-waktu yang kau ala tashtagila, engkau jangan sibuk illa kecuali bima yang fauka, kecuali menyuruh diri kepada yang bermanfaat untukmu. Fi ma'adika, untuk bekal kamu yang akan datang, wa ma'isyika, dan kehidupanmu, alladzi la tastagni, yang pasti engkau butuh, anil isti'ati, butuh pertolongan, ala bihi dengannya, ala ma'adika, atas hidupmu yang akan datang. Dan di sini kita harus menjemur diri terhadap hal-hal yang bermanfaat saja, ya, baik untuk bekal sekarang maupun bekal yang akan datang. Karena tetap kita juga hidup di sini, di dunia ini perlu bantuan orang lain, ya, walaupun sekaya apapun orang itu. Nah, orang yang pengusaha butuh pekerja, petani butuh orang yang menggarap sawah. Pain ajazta anakiyami bihaqqi dinika ma khalaqatin nasi wa qumtalat taslamu. Maka jikalau engkau tidak mampu untuk menegakkan hak-hak agamamu, di samping itu jangan engkau berhubungan dengan orang lain, sedangkan kamu tidak selamat kalau berhubungan dengan orang lain, membahayakan terhadap ketetapanmu dalam hal agama. Bagaimana begitu kalau begitu? Fal uzza itu aulabika, maka uzza mengasahkan diri, aulabika itu lebih utama untukmu. Kalau kita nggak mampu menekan agama karena kita berhubungan dengan orang lain, sehingga dikhawatirkan kita tentang selamat agama kita, maka uzza itu yang lebih utama. Kalau mereka bisa, maka wajib engkau uzza kalau begitu. Biha sama tuh, karena dalam uzza itu ada keselamatan agama.
Fa in kanat wasawisu fil uzati tujazibuka ila ma la yurbillahu ta'ala, maka jikalau lintasan hatimu dalam uzai itu membawamu kepada sesuatu yang Allah nggak ridhoi, walam takdir ala qom'iha, dan engkau tidak mampu untuk menolaknya, biwadhoifil ibadati, dengan cara kita mendawamkan ibadah, fa'alaika binaumi, maka kalau nggak juga kita uzah bersama juga, maka wajib tidur saja kalau gitu mah. Kalau uzah juga nggak selamat juga, karena Allah nggak ridho terhadap yang kamu lakukan, udah tidur saja. Fahadza ahsanu ahwalika, maka tidur itu keadaan yang paling baik untuk mewahali dan untuk kita. Kenapa? Idza ajazna an ghairi, karena kita tidak mampu mengambil faedah dengan umur kita. Faradina bisalamati fil hazimah, maka kita ridho selamat dengan hazimah. Tadi haji itu tidur lah gitu ya, sesuatu yang tidak manfaat. Wa asin wa aksis biha liman salamatu dinihi fi tadbir hayat. Maka rugilah keadaan orang yang selamat agamanya ada dalam menyia-nyiakan hidupnya. Idza naumu akhul mauti. Kenapa? Karena mati itu adalah temannya, saudaranya. Tidur itu adalah temannya atau saudaranya mati. Bahwa sedangkan mati atau tidur ta'tilun lil hayati, itu menyia-nyiakan kehidupan. Wa wattihaq wa iltihakum bil mati, dan tidur itu menghubungkan kita sama dengan benda pada. Fa'lam, maka kalaumu zalika, demikian itulah. Wafik insyaallah, dan Allah memberikan taufik insyaallah. Allah alam bisawab. Demikian teman-teman sekalian, memang sekalian, hadirin, pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam bacaan yang tidak tepat, terjemahan yang tidak tepat. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi manfaat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.